Sementara itu, ribuan orang pada hari Sabtu 28 Agustus berbaris di Washington dan kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat untuk menuntut perlindungan hak suara. Aksi tersebut bertujuan untuk menekan anggota parlemen meloloskan undang-undang guna melawan gelombang pembatasan suara di negara bagian yang dipimpin Partai Republik. Diadakan pada peringatan Maret 1963 bersejarah Martin Luther King Jr. di Washington, penyelenggara March on for Washington and Voting Rights mengatakan langkah tingkat negara bagian untuk mengekang akses pemungutan suara secara tidak proporsional berdampak pada orang kulit berwarna. Di Washington, para pengunjuk rasa memegang bendera dan plakat Black Lives Matter yang menyerukan undang-undang federal untuk melindungi hak suara. Kerumunan besar berbaris dari McPherson Square dekat Gedung Putih ke titik pertemuan terakhir di National Mall, di mana King memberikan pidato ikoniknya I Have a Dream 58 tahun yang lalu. No justice, no peace. Justice has not rolled down like a mighty stream in America. America, as is true of Western civilization, is continuing to bamboozle and suppress the aspirations of African and brown people throughout the world. And we simply must continue to fight by any means necessary. Ada beberapa di antara kerumunan yang juga menghadiri pawai pada tahun 1963 dan sekali lagi datang ke Washington untuk mendorong pengesahan undang-undang federal yang akan melarang praktik pemungutan suara yang diskriminatif. We can't let these haters destroy our country. And remember, truth is so important. And we must stop all these big lies that are being told now about individuals and our country, and to be able to restore what America is all about. RUU yang dinamai mendiang pahlawan hak-hak sipil John Lewis itu telah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat AS minggu ini, tetapi menghadapi proses yang buruk di Senat karena aturan yang memungkinkan minoritas untuk memblokir undang-undang. I'm in favor of all people eligible to vote being able to vote and not being blocked from voting. So it's not just me, it's, I care about everybody in this country who's eligible to vote should have access to the voting booth. Setelah Demokrat memenangkan pemilihan presiden 2020, anggota Parlemen Republik di banyak negara bagian mengekang penggunaan drop box dan penggunaan suara melalui pos. Langkah itu dilakukan setelah mantan presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mencoba untuk membatalkan pemilihan berdasarkan klaim tidak berdasar tentang penipuan pemilih yang meluas. And that is why voting is so important. It's not about agreeing, it's about your right. And when you have that right to express, you are really doing justice for yourself. Menurut Pusat Keadilan Brennan di Universitas New York, selama tahun ini, setidaknya 18 negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang membatasi akses pemilih. Penyelenggara mengharapkan 50.000 demonstran di Washington, di mana para pemimpin hak-hak sipil, termasuk Martin Luther King III dan Pendeta Al Sharpton, dijadwalkan untuk berbicara. Demonstrasi juga telah direncanakan di Phoenix, Miami, dan beberapa kota lainnya. Selain John Lewis Voting Rights Advancement Act, RUU reformasi pemungutan suara yang lebih luas juga disahkan oleh DPR awal tahun ini. Tetapi Senat Republik memblokirnya pada bulan Juni dengan mengatakan aturan pemungutan suara harus diserahkan kepada negara bagian. Kurangnya dukungan Partai Republik yang berarti tampaknya akan merusak undang-undang apapun di Senat yang terbagi 50-50 di sepanjang garis partai, dan di mana aturan filibuster berarti Demokrat perlu mengamankan suara dari 10 partai Republik untuk memajukan langkah-langkah. Dari Washington DC, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.